Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewayanti dengan NIM 2022-51230. Saya dari kelas C, mata kuliah Praktikum Pemrograman Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skrip yang saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah ini. Sebelum kita menjalankan skrip ini, kita akan atau pastikan aplikasi OpenSSL ini sudah terdownload. Dan kemudian kita copy bagian folder bin ini dan kita kopikan ke environment. Nah, kita kopikan di sini. Jadi ini ada environment variable, kemudian kita klik new. Kita klik pad 2 kali, kemudian kita tambahkan new, kemudian kita kopas folder bin ke sini. Setelah itu kita pilih OK, kemudian OK. Nah, ketika sudah seperti itu, kita bisa mengecek apakah OpenSSL sudah terdownload atau bisa dijalankan atau belum dengan membuka command prompt. Nah, di sini kita bisa ketik OpenSSL version dan kita enter. Nah, ketika semua langkahnya benar, di sini akan terdeteksi OpenSSL telah berjalan pada bulan September 2024. Seperti ini. Nah, kembali lagi dengan script coding. Di sini saya memiliki file server.py, kemudian client.py, kemudian ada client 2. Jadi di sini saya mempunyai satu server, kemudian 2 client. Nah, sebelum itu saya mengimport socket, mengimport SSL, kemudian mengimport reading, kemudian mengimport OS. Fungsi untuk menangani klien di sini ada client socket, kemudian client address. Nah, di sini terdapat script atau cara untuk menerima data dari klien. Jadi, misal kita membuat datanya itu 1024. Nanti ketika terhubung atau terputus, di sini sistem akan membuat teks seperti klien dari client address terputus. Nah, begitu juga misal ada balasan dari klien atau dari server, atau mungkin mendapatkan pesan dari klien, maka file server akan memberi pesan atau memberi sebuah output, yaitu pesan dari client address. Nah, di sini untuk fungsi untuk memulai server dengan SSL, di sini kenapa saya menggunakan host seperti ini? Karena saat pembuatan SSL, saya memasukkannya itu sebuah IP atau sebuah IP atau localhost gitu, saya juga lupa. Nah, di sini maka dari itu di dalam server saya memasukkan start server atau hostnya itu seperti ini. Nah, untuk certif file kemudian key file itu saya mendapatkan dari script yang saya taruh di command prompt. Nah, ketika langkah-langkah dari script itu sudah terselesaikan, terjalankan, maka terdapat dua file yang dimana di dalam drive C, di dalam folder user, di dalam folder user lagi, dan filenya akan tersimpan di sini. Server CRT dan juga server key. Nah, untuk memudahkan saya agar script ini dapat berjalan, saya menaruh dua file tadi di dalam folder yang sama dengan folder server, client, dan juga client 2. Di sini saya menaruhnya di dalam sini. UAS Pemerok NIM saya. Nah, di sini terdapat server tadi .py, kemudian 2 client.py, kemudian file server.key dan juga server.crt. Jadi saya kopas ke sini untuk memudahkan jalannya sebuah script. Nah, jika ternyata
file server CRT dan juga server key-nya ini tidak ditemukan, atau tidak terdeteksi dengan sistem, maka sistem akan membuat output, yaitu file sertifikat tidak ditemukan atau file kunci tidak ditemukan. Dan pastikan juga agar script ini tidak error atau sistemnya itu bisa menemukan file kita bisa mengecek dalam dua ini, pastikan dua file ini terbaca oleh semua orang. Jadi kita ceknya di properties, kemudian kita buka security. Nah, di sini pastikan untuk semua user yang read ini harus terchecklist seperti ini. Dan pastikan juga untuk server key sama. Kita buka, kemudian pastikan semua user bagian read-nya itu terchecklist. Jika sudah, copy path atau copy jalur dari masing-masing server.crt kemudian server.key ke dalam script, jadi di sini. Nah, setelah itu terdapat juga script untuk membuat soket server, membungkus soket dengan SSL, menerima koneksi dengan klien, kemudian membuat thread baru untuk menangani klien, dan sebagainya. Nah, di sini coba kita run. Di sini saya merun dengan run Python file. Nah, seperti ini. Jadi server 127.0.0.1 dengan port 8888 telah berjalan dengan SSL atau TLS. Nah, coba kita masuk ke dalam klien. Di sini scriptnya hampir sama dengan SSL, tapi sedikit lebih ringkas dan merupakan sebuah inputan untuk server. Jadi yang memberi pesan itu adalah klien dan yang menerima pesan adalah server. Di sini saya membuat seperti chat sederhana dengan menggunakan IP. Jadi di sini ID. Jadi di sini klien akan memasukkan sebuah ID yang akan diproses oleh server apakah ID dengan host 127.0.0.1 dan port 8888 telah berjalan atau tidak. Nah, itu tadi akan diproses dengan server. Kita coba. Untuk itu kita pilih run Python file in dedicated terminal. Di sini kita masukkan ID klien. Misal kita masukkan 230. Kita enter. Nah, klien 230 terhubung ke server dengan SSL. Di sini ada menu exit atau keluar, karena di dalam codingan klien ini atau script klien ini saya menambahkan message atau pesan, yaitu exit atau keluar. Jadi nanti kita akan memilih exit atau keluar yang nantinya akan mengeluarkan klien 230 ini keluar dari jaringan yang akan diproses oleh server. Jadi misal kita tidak memilih, kita bisa memilih ke dalam sini. Kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini. Koneksi aman dari host ini dan dalam port 5029, kemudian terhubung dengan seperti yang di atasnya. Nah, kita coba di klien 2. Klien 2 dengan klien 1 tidak ada bedanya. Cuman nanti terdapat dua klien untuk hasil akhir outputnya. Kita coba run Python file in dedicated terminal. Nah, di sini kita masukkan ID klien, misal ID kliennya beda ya, 260. Kita enter. Nah, hasilnya sama seperti tadi, cuma untuk ID-nya kan berbeda. Jadi tadi adalah klien 230 dan sekarang adalah klien 260. Nah, untuk itu kita coba untuk ketik keluar. Kita enter. Nah, nanti server akan membuat balasan, yaitu keluar, karena klien memberikan request keluar. Nah, klien 260. Balasan dari server keluar. Nah, kita coba klik lagi ke server ini. Kita klik. Nah, jadinya akan seperti ini.
Yang pertama adalah koneksi aman dari port ini terhubung. Yang pertama ini kan dari klien 230. Nah, kemudian yang klien 260 juga koneksi aman dari port ini. Jadinya untuk klien 260 juga dapat terhubung, tapi karena klien 260 tadi memberikan request untuk keluar, jadi ketika kita klik di file server, nanti akan mendapatkan output pesan dari host yang ini dengan port ini, dengan klien ID 260 tadi adalah keluar. Jadi seperti itu. Baik, itu tadi sebuah penjelasan singkat dari tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah ini, yaitu bertemakan tentang SSL dan juga TLS. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.